18 Januari 2016 akan menjadi satu lagi hari yang bersejarah bagi Universitas Multimedia Nusantara. Karena pada hari inilah akan dilakukan peletakan tiang panjang pertama untuk gedung keempat UMN. Gedung dengan 18 lantai ini diperkirakan akan selesai pada Agustus 2017. Untuk mengawali hari yang bersejarah ini, marilah kita mengundang Bapak Irwan Utama selaku Komisaris Kompas Gramedia untuk memberikan kata sambutan. Silakan, saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waktu minggu lalu saya diminta Pak Teddy bilang hari Senin ini saya datang. Nanti ada acara resmian gedung UMN. Terus pagi-pagi sebelum bisa sini saya mampir ke rumahnya Pak Rahmat. Saya bilang ada acara di UMN. Saya tanya gedung yang mana, kan dulu udah dibangun. Ini ada satu lagi, saya kebetulan gak banyak orang. Terus dia mulai ngomong, ini memang waktu saya ngantar ke Singapura, dia juga selalu tanya, kira-kira Pak, kamu di UMN kan ya? Iya. Terus kamu ajarin gitu ya? Iya. Berkali-kali dia selalu ngomong soal UMN. Dan dalam pembicaraan itu dia selalu memberitahu bukan kepada saya dan tapi yang waktu itu ada cara makan, dia bilang begini, saya itu dulu begini, dia cerita dulu itu dia guru. Nah, terus waktu dia datang ke Jakarta, dia bilang bahwa dia itu akan mendapat beasiswa somewhere di Amerika atau apa gitu. Tapi terus dia ketemu dengan seorang Romo dia sebut siapa itu yang bilang guru itu sudah banyak. Nah, yang nggak ada itu tenaga masalah. Lalu sehingga dia sekolah dalam jurnalistik dan menekuni dunianya sampai sekarang ini. Dan sekarang itu juga waktu menerima penghargaan dari Tahir waktu itu dalam pidatonya itu yang saya bacakan itu, dia bilang saya ini bukan pengusaha, dia ini wartawan. Nah, terus yang hari-hari tua dia selalu ngomong juga, wah dulu itu saya guru, Pak Oyang juga guru, Pak Ransita juga, Pak Kasimo juga. Nah, terus teman-teman saya itu kan juga guru, Pak Sontoro, Pak Adi itu. Nah, jadi waktu dia cerita ya, Pak saya almarhum Pak Raseda itu adalah pendiri Atmajaya, salah satu pendiri Atmajaya. Almarhum Pak Oyong itu adalah salah satu pendiri Universitas Tarumanagara. Lalu Pak Kasimo itu kalau nggak salah juga terlibat dalam pendirian MPPN dulu, kalau saya dengar ya. Itu benar apa enggak coba di. Nah, terus dia juga ingin membuat sesuatu apa gitu ya. Dia pernah bilang, wah saya nih kalau saya nanti satu hari dipanggil Tuhan, ada sesuatu yang saya bisa berikan kepada bangsa dan tanah ini. Kalau sekarang saya bikin ini, ya ada orang, ada masalahnya, kemudian hotel, lalu apa satu begitu, toko buku ini juga ada masalahnya. Artinya begini, satu hari mungkin pemiliknya bisa berubah-ubah, jadi karena berdasar sejarah itu tidak ada yang dipegang oleh satu keluarga atau satu
lembaga terus turun temurun enggak. Tapi kalau universitas dia tetap gitu, walaupun dia nggak ada sama sekali ya tetap gitu. Seperti kayak Republik ini yang mendirikan siapa yang mendirikan? Proklamatornya ada Bapak Soekarno dan Pak Hatta. Seperti juga di KG ya, pendirinya siapa? Sama kayak sekarang juga. Nah, sehingga dia bilang udah waktu itu bikin universitas. Tapi saya dengar aslinya ada Pak Bedi. Waktu itu sempat di-scratch pendirian universitas ini. Dia tidak disetujui oleh manajemen pada saat itu. Saya waktu itu belum masuk ke dalam. Ini saksi sejarah loh, orang-orangnya masih ada, tapi juga masih ada, manajemennya masih ada. Silakan tanya, ya. Tapi Pak Yaakob lalu panggil Pak Teddy. Ini cerita loh, ini true story, ini saya ceritain true story ya. Apa namanya kalau orang bilang tuh behind the scene istilahnya untuk film. Panggil Pak Teddy, waduh saya ini kan ingin membuat sesuatu untuk negara ini apa ya? Oh nggak boleh gitu. Terus saya dipanggil sama Pak Yaakob. Saya berdua nih dipanggil. Coba ini kita harus bikin universitas. Lalu keluar dari kamar Pak Yaakob, saya dipanggil tempatnya Pak Teddy. Itu sampai kamarnya masih agak jauh. Terus saya begitu masuk ada Pak Teddy kudanya putih ya waktu itu ruangannya. Wah itu permintaan kaya kok silang apa ya? Terus itu ya cuma seminggu sekitar pelajari dulu gitu. Nah, terus satu hari yang disebut kira-kira Pak Yaakob tuh ingin membuat satu universitas yang tidak umum, yang tidak seperti yang sudah-sudah gitu. Lalu ya mengenai teknologi, mengenai ilmu masa depan, kira-kira begitu. Di mana itu Pak Teddy gitu? Nah ini ada, kita jawabnya masih di Malaysia, kita di Malaysia ada. Bisa kalau jauh lah. Namanya Lim Kok Lim. Terus datang saya sama Pak Teddy ya, ingat tuh video Pak Teddy ya. Sama Jeremy Thomas. Nah, Jeremy Thomas, iya. Nah, Jeremy Thomas ini karena dia ada keturunan India, dia kenal baik dengan CEO-nya apa itu namanya TV di Malaysia kan? Itu kan kabel apa namanya dulu Pak? Yang pernah ada di sini apa namanya? Hah? Astro. Ketemu saya yang kenalin ke Mr. Raffi itu si Jeremy ini karena sama-sama orang India kan. Ngobrol-ngobrol di sana ya mengenai feature teknologi seperti apa, nanti kabel seperti apa, radio seperti apa, kita masuk ke dalam-dalam jadi luar biasa itu kan 10 tahun yang lalu ya Pak Teddy, 10 tahun lalu. Nah dari sisi itu kita ngobrol-ngobrol terus dibawalah kita ke Lim Kok Lim. Saya pikir Lim Kok Lim itu satu profesor ya. Enggak, itu orangnya gondrong, pakai sepatu sendal ya, bajunya agak santai gitu karena memang dia rektor, dia pendiri juga, dia yang membuat sekolah itu. Dan dia bilang dulu kami di sekolah ini kita tertawakan orang, tidak ada yang ingin membiayai, bank tidak membiayai, donatur batu tidak membiayai. Lalu Mister siapa yang biaya ini? Yang biayai waktu itu pemerintah Malaysia. Dokter Mahathir Mohamad disediain tanahnya, ininya apa namanya tanah dan uang untuk membangunnya dan sebagainya. Jadi juga seperti ini ya. Nah, seperti ini masih Pak. Di situ kampusnya. Ini kayak di sini lah, cuma di sana itu ya gedung tinggi ya Pak ya. Agak itu level itu 2 lantai, ada bagian animasi, ada bagian untuk broadcast, ada packaging waktu itu ya. Udah besar. Diantar langsung sama Mr. Lim Kok Lim itu. Nah pulang ke sini seminggu kemudian Pak Teddy ajak saya. Mana sih itu tanah yang dulu kok nggak disetujui gitu ya? Diajak misalnya. Ini tempatnya Mas Irwan katanya. Yang mana Pak Teddy? Orang di sawah semua mau kebun dia bilang. Itu pohon kelapa itu
itu sama ujung itu aja kita ada batasnya. Waktu kita berdiri ini belum berupa jalan, belum, masih tanah. Wah, Pak Edi, apa yang bisa? Pokoknya kita harus mesti mendapat apa? Lalu saya tanya, siapa Pak Edi? Rektornya. Ya tempat kita kan nggak ada rektor. Lalu pengacara siapa? Pak Yakob. Terus senior itu ngerti mengenai teknologi, mengenai tech, mengenai apa digital apa segala. Ya itu sudah jalan aja lah. Terus jalan, seperti saya ketemu dengan Pak Yohanes dulu. Pak Yohanes cerita mengenai ininya dia apa segala gitu. Nah, terus ya udah kita jalanin waktu itu. Nah, waktu itu blessingnya langsung dari Pak Yakob. Karena waktu itu sebagian manajemen tidak setuju, masih nggak setuju itu. Saya tahu kok nggak setuju itu. Ya kalau tiba-tiba sekarang bilang setuju nggak ngerti juga saya. Pokoknya saya masuk orang yang tahu itu sejarahnya itu. Sampai akhirnya seperti ini. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu, orang seperti kayak Pak Yakob, orang dari Boro, tapi dia bisa melihat sesuatu, terus dia bilang, ini pasti bisa. Walaupun orang-orang di sekelilingnya dia waktu itu tidak setuju. Bahkan saya dengar waktu itu suruh jual, itu nggak Pak Teddy? Suruh jual katanya, nah, kita bukan di bidang pendidikan, dia bilang apa gitu. Tapi ternyata sekarang coba bayangin, tadi barusan saya ke toilet sana ya, luar biasa. Ini kalau Pak Yakob datang ke sini, saya rasa dia akan keluar air matanya. Karena apa? Karena cita-citanya jadi. Dia bisa membuat sesuatu yang bukan seperti Atmajaya, bukan juga seperti Tarumanegara, bukan juga seperti LPPM. Tapi ini hal yang baru. Dan ternyata ya ada orang yang mengerti impact dan sebagainya. Buktinya ada Pak Dr. Nino, ada Pak Andri. Ya beliau-beliau ini yang menanamkan nilai-nilai yang dari Palmerah itu ke sini. Universitas ini bukan modalnya, siapapun bisa bikin. Ya kan, hampir semua developer sekarang bikin universitas, coba. Ya bikin aja gitu. Just kalau orang bilang just another mall gitu, just another university gitu. Tapi ini tidak loh. Saya lihat tadi bersih, nggak ada air bercecer-ceceran di toiletnya Pak Teddy. Dan saya lihat itu tetap bersih, nggak ada coret-coretan. Ini kan nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri di lembaga ini. Bukan sekedar gedung gede dengan AC ya kan. Ininya DCM, terus kontraktornya portal, bukan. Kalau itu semua orang bisa bikin kok. Punya uang di tanah bangun bisa. Cita-cita Pak Yakob bukan itu, saya rasa. Coba cita-cita Pak Hoyong waktu mendirikan itu, Untar juga. Kan pasti seperti kayak Pak Yakob. Kalau dia sekarang tahu, mohon maaf ya, lembaganya yang pernah dia bikin itu sekarang uring-uringan, ya kan? Coba nggak nangis dia. Nah, ini yang harus kita jaga sekarang. Jangan sampai nanti Pak Yakob nggak ada juga. Ini seperti kayak aja ya, seperti ribut, jangan. Nggak ada itu. Bisa nggak kita menjaga itu? Kalau pertanyaan ditanya ke saya, ditanya bisa nggak Irwan bisa menjaga itu? Wah kalau sendiri pasti nggak bisa saya. Kalau hanya mengandalkan kekuatan manusia nggak bisa, pasti itu nggak bisa. Lalu siapa? Ya kita ini. Nah pernah nggak kita berpikir, mumpung orangnya masih ada loh, Pak Swantoro masih ada, Pak Yakobnya masih ada, diajak bicara lah senior-senior itu, bikinlah buku putihnya. Apa sih yang dia mau pendidik apa
warisan mengenai pendidikan itu seperti apa. Kalau untuk kewartawanan oke lah, 50 tahun dia udah bikin itu. Kalau dibilang sukses ya itu udah dapat penghargaan macam-macam dan sebagainya. Saya termasuk orang yang berterima kasih kepada lembaga itu, karena saya sekolah, minum susu, apa semua itu karena dari uang di situ, uang gajinya Pak Yaakob yang bisa membiayai saya sekolah itu. Tugas saya apa sekarang? Tugas saya menjaga lembaga itu tetap harus ada. Seperti ini sekarang. Saya berdiri di sini itu bukan untuk apa-apa, untuk menjaga nilai-nilai itu. Dan tugas kita bersama. Tadi saya bilang sama Pak Teddy sama Pak Arif, coba kita harus bikin beda dengan yang lain. Ya, ini universitas universal. Tidak ada berbau agama, tidak ada berbau etnis. Ya, ini universal. Siapapun, agama apapun juga, suku apapun juga boleh di sini. Kita boleh tampung semua warga, anak bangsa, warga negara yang manapun. Tapi jangan lupa, kita juga harus mendidik orang-orang kita di KG itu. 21.000 warganya KG itu. Pernah nggak kita berpikir anak-anaknya? Pernah nggak kita berpikir cucu-cucunya? Mosok mereka harus sekolah di universitas lain, institusi lain? Kita punya kok di sini. Pernah nggak kita bicara itu? Nah ini Pak Teddy harus kita pikirkan Pak Teddy. Kalau perlu dalam 1 tahun itu kita harus rekrutmen jelas. Kalau nggak mampu kasih beasiswa Pak Teddy. Ini orang tuanya udah berpuluh tahun bekerja sama lembaga itu. Mosok anaknya nggak bisa sekolah di sini hanya karena biaya, hanya karena jauh pokoknya tempatnya. Orang tuanya tinggal di Bekasi sana, waduh anak saya nanti naik apa? Maksud kita nggak bisa Pak Teddy. Pendidikan itu juga harus dari dalam menurut saya. Ini saya ngomong Pak Teddy karena Pak Teddy ketua yayasannya. Ya kan? Berat tugasnya Pak Teddy, tugasnya Pak Nino apalagi. Ya kan? Saya lebih sekarang ini Pak Yaakob ya lebih senang bicara mengenai UMN. Karena ini dia tahu, dia bilang ini akan ditinggalkan untuk bangsa ini. Nah, dia tanya, wah itu anak-anak kita ada nggak yang sekolah sana? Ada Pak. Tadi saya tanya Pak Teddy ada nggak? Tahun lalu 30, ada 30. Kalau bisa ditambah Pak Teddy. Kalau nggak ada biaya ya, dikasih. Gitu. Nah ini saya rasa pesan-pesan dari orang tua kita, pesan-pesan dari senior-senior kita di sini. Senior kita ada Pak Nino, ada Pak Andri ya. Kalau bertanya mengenai nilai-nilai KG ini, beliau-beliaunya tahu benar. Dari awal dia tahu benar. Zamannya beliau-beliau ini mungkin masih naik Vespa Lambretta kali. Iya, kalau sekarang saya turun dari Palmerah tuh datang wartawannya pas sekarang udah bawa mobil pakai AC. Dulu enggak. Pakai Lambretta Vespa. Ini Pak Swantoro boncengin 5 anak pakai Lambretta. Lambretta kan joknya enggak panjang nih. Kalau Vespa kan 1 juga, ya kan. Kalau Lambretta ada banyak gitu. Mungkin dia masih di depan itu kali ya. Berlima itu. Ya itulah, ini lembaga ini dibikin bukan tiba-tiba ada. Pendiri kita ini bukan pengusaha. Orang sederhana, menurut saya juga sederhana, sangat sederhana. Jadi berpikirnya juga sederhana. Nah coba nilai-nilai itu yang harus kita pelajari. Nilai-nilai itu yang harus kita teruskan. Caranya apa? Bikinlah buku putihnya, bikinlah Al-Qur'annya, bikinlah Bible-nya. Sehingga apa? Kalau kita nggak ada, buku itu yang menjadi panduan. Pak Yaakob udah 85, saya udah dikit lagi 60. Lalu yang lain-lain juga sedikit lagi habis. Tapi buku itu dan secara fisik, ini fisik. Yang penting tuh di dalamnya, manusianya. Kalau fisik semua orang bisa bikin. Nah, coba kita bikin itu. Supaya nanti kalau saya tua, saya dengar dari orang, wah, UMN hebat. Gaji dosennya paling tinggi di Indonesia. Kesejahteraannya paling tinggi juga di Indonesia.
bukan di Jakarta, di Indonesia. Dan itu sudah dilakukan oleh Pak Yaakob dan Pak Oyem terhadap lembaganya. Wartawannya nomor 1. Wartawan Kompas adalah kesejahteraan semuanya itu diperhatikan. Dibandingkan dengan yang lain nomor 1. Kalau Pak Oyong, Pak Yaakob bisa melakukan di Palmera, kenapa juga tidak nilai-nilai itu bisa juga dilakukan di sini? Tidak perlu sekarang, ini berjalan. Palmera itu 50 tahun. Tapi di sini jangan nunggu sampai 50 tahun dong. Ya kan? Nah, kalau bisa, coba ini ingat ya, gaji, kesejahteraan itu nomor 1. Karena bagaimanapun juga itulah tujuan kita membuat sesuatu. Bukan apa-apa. Pak Yaakob selalu ngomong itu. Ya, kita membuat sesuatu itu adalah titipan. Kalau kita dikasih lebih titipan oleh Tuhan, harus ingat ya Tony, dia bilang. Dia manggil saya Tony. Apa Pak? Kelebihan itu adalah milik orang lain yang kamu harus bagikan. Bukan kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Bukan untuk kamu simpan keluarga kamu, anak kamu, cucu kamu. Tidak. Itu adalah milik orang lain yang harus dibagikan. Ini pesan Pak Yaakob. Dan saya akan menjaga nilai-nilai itu. Kalau kita ada kelebihan di sini, lembaga ini menjadi besar, ada dananya besar, masih banyak orang di sekeliling ini, di desa ini, mungkin di tempat lain yang butuh bantuan supaya juga bisa mengenyap pendidikan di sini. Artinya apa? Artinya lembaga ini diberi titipan lebih oleh Yang Maha Kuasa. Harus didistribusikan secara benar dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, inilah dia peresmiannya. 3,